I'm Mr. Worka dalam pembahasan Donghua Sword of Coming. Small Town merupakan sebuah kota yang terisolasi dari dunia luar. Meskipun kota tersebut nampak biasa-biasa saja dari permukaan, namun terdapat keberkahan yang tidak bisa didapatkan kota lain di kota tersebut. Di sebuah gang kumuh di rumah tak layak huni, hidup pria miskin yatim piatu bernama Chen Ping An, berusaha untuk terus bertahan hidup dari kerasnya kehidupan. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang tak biasa. Tetangganya Song Jishin adalah seorang pangeran dari Kekaisaran Dali, memilih untuk jadi tetangganya karena punya obsesi terhadap Chen Ping An yang hidupnya terlihat lebih bahagia daripada dirinya. Song Jishin punya seorang pelayan wanita cantik bernama Zigui. Cuma segelintir orang yang tahu jika wanita cantik itu adalah seekor naga yang di masa lalu pernah diselamatkan oleh Ping An ketika berada dalam keadaan sekarat. Zigui memberikan berkah bagi tanah kota ini, namun secara diam-diam dia kerap kali menyerap esensi kehidupan Ping An tanpa persetujuan. Ada pula Guchan, bocah ingusan yang Ping An anggap sebagai saudara laki-lakinya. Dia datang untuk memberitahukan jika ikan emas yang Ping An berikan sudah tumbuh besar. Chen Ping An mencari uang sebagai pengantar surat. Ketika mau ambil surat di area gerbang timur kota, ada beberapa kultivator kaya dari kota luar yang sudah menunggu untuk masuk ke sana demi mencari peluang, mulai dari keberuntungan, kesempatan untuk menjadi lebih kuat, maupun mendapatkan benda-benda yang berharga. Mereka semua diharuskan untuk membayar sekantung emas kepada petugas sebelum diperbolehkan untuk masuk. Ping An yang pakaiannya compang-camping dipandang begitu rendah oleh mereka. Si petugas kebersihan sekaligus penjaga gerbang sambil memberikan surat berkata kalau orang-orang barusan menganggap Ping An adalah orang yang tampan, tapi berkebalikannya. Liu Zimao, pendongeng handal, sedang menceritakan kisah naga dan immortal kultivator di alun-alun pohon leluhur tua kepada warga sipil. Guchan, bocah ingusan, juga sangat antusias ketika mendengar cerita dari pendongeng handal tersebut. Tapi pas lagi seru-serunya, ceritanya malah bersambung. Guchan yang gak sabar minta si Patua buat lanjutin ceritanya. Beliau pun akan memenuhinya dengan syarat Guchan harus mengantar si Patua ke area sumur tua yang cukup terkenal di kota tersebut. Selain itu, dia juga berjanji akan memperlihatkan isi mangkuknya yang punya banyak misteri. Setelah selesai melakukan pekerjaannya dan mendapatkan sedikit uang, Ping An beli ikan emas di tukang ikan. Tapi sebelum transaksi, tuan muda kaya dari kota luar membelinya dengan harga yang lebih tinggi. Sebelum pergi dari sana, si orang kaya memberikan sekantung uang kepada Ping An supaya nggak ada yang dirugikan di antara mereka. Di arah jalan pulang, Ping An kena sales seorang peramal jalanan. Meskipun peramal tersebut serasa seperti seorang penipu, kebetulan dia bisa tahu Ping An punya 5 sen di tangannya. Daripada minta ramalan masa depan, di sini Ping An minta dibuatin 2 jimat keselamatan buat 2 orang tuanya yang sudah tiada. Kembali ke Guchan, setelah pendongeng handal dibawa ke sumur tua, Guchan menagih janji untuk melihat isi mangkuk Pak Tua tersebut. Si Pak Tua yang tak biasa ini mulai tertarik dengan Guchan ketika mendapati bocah ingusan tersebut punya tulang yang kuat dan bahkan membawa ikan emas yang melambangkan naga air keberuntungan. Liu Zimao semakin yakin jika Small Town merupakan kota ajaib karena di sana juga terdapat anak-anak dengan bakat yang menjanjikan. Memberitahu isi di dalam mangkuknya, Guchan malah melihat tragedi di mana kota tempatnya tinggal dilibas oleh banjir bandang. Merasa ngeri, dia pun langsung pergi dari sana. Sementara itu si pendongeng menetapkan Guchan akan dijadikan sebagai muridnya. Tapi karena naga air yang diberikan oleh Ping An yang dianggap sebagai sumber tragedi, Zimao harus mengurus Ping An terlebih dahulu dengan kepercayaan bahwa di masa depan Guchan tidak akan terkena masalah. Di gang kumuh di jalan pulang, Ping An bertemu dengan 2 orang dari kota luar yang menanyakan Guchan dan Song Jishin kepadanya. Ping An yang tak mau berurusan dengan mereka beralasan dia baru saja pindah ke gang kumuh tersebut, jadi dia tidak tahu apa-apa. Song Jishin yang rumahnya di sebelah Ping An pun kemudian menunjukkan dirinya, bermaksud untuk melakukan pembicaraan dengan Song Jishin. Si cewek lacur malah nginjek kotoran dan malah Ping An yang jadi bahan pelampiasan atas kesalahannya sendiri. Sebelum masuk ke dalam rumah, pendongeng handal dari kejauhan mengendalikan Ping An yang tiba-tiba menarik baju si lacur, berkata bulu matanya panjang dengan wajah yang mesum.
Kehilangan kendali, wanita tersebut kemudian menghajar Ping An, membuat jembatan keabadian di dalam tubuhnya terputus. Ketika jembatan keabadian di dalam tubuh seseorang rusak, maka mereka tidak akan bisa mengumpulkan esensi maupun energi di dalam tubuh mereka. Semuanya akan menyebar keluar. Memang setelah menerima serangan tersebut, Ping An masih hidup, akan tetapi diperkirakan dia hanya bisa hidup cuma sekitar setengah tahun lagi. Setelah menyebabkan masalah tersebut, pada akhirnya si Lacur dan temannya pun pergi. Pembicaraan tentang Gu Chan dan Jishin akan dilanjutkan di waktu lain. Sementara itu di tempat lain, Tuan Chi Jingchun, sang penjaga kota, bersama dengan muridnya terlibat dalam sebuah pertarungan melawan nona pendekar pedang. Pertarungan tersebut terjadi karena murid Tuan Chi menyinggung nona pendekar yang diketahui bernama Ning Yao. Meskipun Ning Yao memiliki kemampuan yang cukup terampil dalam teknik berpedang, bahkan terdapat sebuah pedang terbang yang nampaknya memiliki ego yang membantunya, kekuatannya masih belum sanggup untuk menandingi Chi Jingchun yang dikenal sebagai sosok Saint penjaga kota. Setelah mengalami kekalahan dan sama sekali tidak bisa mendaratkan satupun serangan, Ning Yao pun pergi dengan membawa luka di telapak tangannya, meninggalkan pedang terbang dengan ego tersebut yang sudah tak lagi dirinya inginkan. Di malam harinya, Ning Yao kembali terlibat dalam pertarungan melawan tuan muda pembeli ikan dan pengawal Kasimnya. Diakibatkan dari kesalahpahaman di saat seorang asasin diam-diam melepaskan Dager ke arah si tuan muda. Ketika Kasim dan Ning Yao bertarung, si asasin mengambil momentum menyerang si tuan muda, namun berhasil diselamatkan oleh pedang ego Ning Yao yang kembali muncul dan membunuh si asasin. Sebagai permintaan maaf, si tuan muda berniat memberikan harta giok naga yang ia dapatkan di Small Town kepada Ning Yao. Akan tetapi Ning Yao menolaknya dan langsung pergi dari TKP. Si Kasim yang masih menyimpan rasa curiga terhadap Ning Yao yang dianggap tidak punya niatan baik, pria tua tersebut pun kembali memulai serangannya, sehingga terjadilah pertarungan yang lebih sengit dari sebelumnya. Luka di bagian telapak tangan yang diterima oleh Ning Yao ketika berhadapan dengan Saint membuatnya tidak berada dalam kondisi primanya, dan Ning Yao dibuat tersudutkan oleh si Kasim. Sebelum lawan mengeksekusinya, pedang ego yang hampir terlupakan menyerang si Kasim dari belakang, menembus tubuhnya, tapi tidak membunuhnya. Sementara Ning Yao berhasil melarikan diri dari pertarungan. Tuan Chi, sang penjaga kota yang bisa melihat seluruh area kota seperti CCTV yang hidup, menyuruh kedua orang yang sudah membuat kegaduhan itu segera pergi dari Small Town. Di sisi lain, setelah terbangun dari pingsannya, Gu Chan datang dengan tergesa-gesa ke rumah Ping An dan melaporkan jika si pendongeng handal yang biasa ditemui di bawah pohon leluhur tua mau membunuhnya. Sebagai kakak laki-laki yang baik, Ping An kemudian nganterin adiknya itu pulang ke rumah. Di rumah Gu Chan sendiri terlihat sudah ada si pendongeng handal dan Lacur yang lagi rebutin Gu Chan buat dijadiin murid karena bocah ingusan itu punya potensi yang besar sebagai kultivator. Dalam perdebatan di antara keduanya, si pendongeng handal menunjukkan dominasinya, mengerahkan kekuatan ilusi yang mengerikan kepada si Lacur. Sadar akan perbedaan kekuatan di antara mereka, si Lacur pun memilih untuk pergi dan merelakan Gu Chan yang akan dijadikan murid oleh si pendongeng tersebut. Tak berselang lama, Ping An dan Gu Chan pun tiba. Mereka disambut oleh ibu Gu Chan yang sudah cukup lama menunggu. Ibu Gu Chan berkata jika anaknya menjadi murid si pendongeng, maka dia akan punya masa depan yang cerah. Sebagai orang miskin, menjadi murid dari immortal tersebut adalah pilihan terbaik menurutnya. Demi kebaikan saudara laki-lakinya, Ping An meyakinkan Gu Chan untuk mematuhi perkataan ibunya sebelum dia beranjak pergi dari sana. Meminta Gu Chan mendekat dan kembali melihat isi mangkuk, Gu Chan mendapati di dalamnya terdapat ikan mas punya Chen Ping An. Berusaha untuk mengambilnya, Gu Chan malah terseret masuk ke dalam mangkuk tersebut, menenggelamkannya ke dalam lautan yang dijaga oleh seekor ular hitam. Gu Chan berada di sana hanya bersama dengan ikan Chen Ping An. Bagi si pendongeng itu adalah hukuman atas kenakalan Gu Chan. Selain itu, dia juga bertanya kepada ibunya, apakah ibu Gu Chan punya penyesalan karena sudah merebut peluang keberuntungan Chen Ping An. Si ibu sama sekali tidak merasa menyesal dengan alasan dia cuma seorang ibu yang mau anaknya tumbuh dengan baik dan punya masa depan yang cerah. Dengan demikian, maka si pendongeng akan benar-benar membersihkan nasib hubungan di antara Gu Chan dan Ping An dengan cara membunuh Chen Ping An. Beralih ke rumahnya, Liu Xianyang,
Sohib kental Chen Ping An datang menawarkan pekerjaan di tempat master pandai besi di kota tersebut, pekerjaan yang lebih menjanjikan daripada nganter-nganter surat. Sebelum pergi dari sana, tak lupa pula Xian Yang lihat budi Zigui meskipun kelakuannya tak berakhir baik. Di tengah jalan, Xian Yang bertemu si peramal. Berkata Xian Yang yang selangkangannya sakit sudah jauh dari dewa, makanya dia harus berdoa dan membakar dupa. Dan dupanya bisa beli sama si peramal. Kesal dengan ocehan si peramal, Xian Yang mengambil sebatang kayu di pinggir jalan, menyalakannya seperti obor, bermaksud memukul si peramal dengan dupa besar yang ia buat. Dan tanpa lama si peramal yang merasa ngeri pun langsung cabut dari sana. Setelah berada di tempat yang aman, si peramal mengeluh karena akhir-akhir ini sangat sulit buat mencari nafkah. Mengambil sebatang dupa yang jatuh, ia pun berdoa kepada dewa. Namun di saat itu ada tangan tak dikenal memegang kakinya dari belakang, menunjukkan penglihatan Ning Yao, seorang nona pendekar pedang yang tak biasa. Mau tak mau si peramal juga harus menyelamatkannya, karena pedang terbang si nona sepertinya akan menebasnya kalau si peramal tidak memberikan bantuan. Tak punya pilihan lain, si peramal kemudian membawa Ning Yao ke rumah Ping An. Pada awalnya pedang terbang tersebut tidak mau tinggal di tempat kumuh itu, tapi agar Ning Yao bisa kembali pulih, si pedang terbang tidak punya pilihan selain manut saja. Karena si nona dirasa sangat cantik, Ping An juga tidak masalah rumahnya dijadikan sebagai tempat perawatan. Beberapa waktu kemudian akhirnya Ning Yao pun sadar. Setelah si peramal menceritakan semua kejadian selama Ning Yao tak sadarkan diri, nona tersebut pun berterima kasih karena si peramal sudah memberikan pertolongan kepadanya. Dia mengungkapkan tujuannya datang ke Small Town ialah untuk mencari sang master pandai besi untuk dibuatkan pedang terhebat. Tak berselang lama Ping An pun tiba. Melihat si nona yang begitu indah bikin Chen Ping An salting. Pas saling kenalan, dia terasa sangat gugup dan aneh, bikin si peramal dan pedang terbang cekikikan. Si peramal memberikan resep obat kepada Ping An karena mulai besok dia akan pergi keluar kota karena punya urusan. Sebelum si peramal pergi, dia berbicara secara personal dengan Ping An. Ping An sendiri sudah tahu jika jembatan keabadian dalam tubuhnya rusak. Ia beranggapan tidak akan bisa memberikan perawatan kepada nona Ning Yao karena umurnya yang pendek. Melihat mentalitas Ping An yang begitu pasrah akan kematian di umurnya yang masih muda, si peramal memberikan beberapa kalimat motivasi untuk menumbuhkan kembali semangat juang hidupnya. Menyarankan 3 hal. Pertama, ketika Ning Yao pulih total, Ping An bisa pergi ke tempat Master Wan, sang master pandai besi, dan menjadi muridnya sekaligus mencari perlindungan darinya. Kedua, sering-sering pergi ke sungai untuk menyentuh batu dan menangkap ikan. Dan ketiga, Ping An disuruh mencarinya sendiri. Sejujurnya Ning Yao mendengar semua isi percakapan di antara Ping An dan si peramal. Dia juga mengerti alasan kenapa Ping An seakan-akan seperti orang yang mau mati dengan cepat. Bahkan sekarang mengeluarkan sekantung uang buat Lucian yang temannya sebagai uang untuk merawat si nona kalau Ping An tidak kembali. Ning Yao yakin pasti Ping An mau balas dendam sama lacur yang sudah hancurin jembatan keabadiannya. Ning Yao memberikan saran, meskipun para kultivator yang masuk ke kota ini kekuatannya sudah ditekan, mereka masih punya harta pusaka. Jadi jika Ping An mau melawan kultivator, dia harus menghabisinya dengan cepat. Di suatu jalan di kota Small Town, si lacur dan rekan lelakinya sedang membicarakan tentang Liu Zimao, si pendongeng yang sempat menggunakan kekuatannya untuk membungkam wanita tersebut. Berani melakukan kegaduhan dengan menggunakan kekuatan sihir di dalam kota Small Town. Menurut mereka, tak lama lagi seharusnya Liu Zimao akan diusir oleh Shen Chi Jingchun. Sambil memasang wajah murung, si lacur berkata si pendongeng memang tidak akan bisa menyakiti dirinya di dalam kota ini, tapi beda lagi jika berada di luar kota. Maka dari itulah di sini si lacur coba menggoda rekannya ini demi mendapatkan perlindungan darinya. Sedangkan dengan Chen Ping An yang jembatan keabadiannya sudah wanita ini hancurkan, ia tidak terlalu takut jika suatu waktu Ping An muncul untuk melakukan pembalasan, mengingat Ping An cuma orang biasa. Jantung yang semakin berdetak membuat Funan Hua, si cowok, yakin si lacur baru saja mencoba mengganggu ketenangan pikirannya dan menurunkan kultivasinya dengan kemampuan pesonanya. Menganggap si lacur selalu mencoba membuat masalah untuk dia dan juga misi yang sedang dijalankan, Funan Hua mendekat secara perlahan. Satu tangannya di belakang yang dipenuhi energi Qi sedang mempersiapkan serangan. Namun sebelum pria dengan niat membunuh itu mendaratkan serangan, dari arah lain muncul Ping An yang dengan cepat mengkill si lacur, menyayat lehernya dengan pecahan keramik. Pembalasan dendam kini telah terlaksana.
Di tempat lain, si pendongeng handal cukup terkejut. Sebelumnya dia pernah menggunakan semacam teknik rahasia untuk menanamkan jimat harapan kematian kepada Chen Ping An, membuat dia dan Silacur bermusuhan. Setelah Ping An mati dihabisi Silacur, maka hubungan sebab akibat di antara dia dan naga air yang dibawa oleh Guchan akan terputus. Tapi sekarang bukan hanya dia mendapati Ping An tidak mati, tapi Ping An juga berhasil menghabisi Silacur sebagai warga sipil biasa. Funan Hua yang killnya keburuan diambil oleh Ping An tidak mengira sebagai orang biasa Ping An bisa menghabisi seorang kultivator. Bahkan dia juga bertindak dengan sangat tenang. Walaupun mereka berdua sama-sama punya niatan untuk menghabisi Silacur, tapi Funan Hua tanpa diduga menyerang Chen Ping An, melepaskan gelombang energi memberikan luka dalam kepadanya. Mulai dari sinilah Ping An sebagai orang biasa harus berhadapan dengan kultivator yang lebih kuat darinya. Ping An memanfaatkan benda serta medan di sekitarnya selama pertarungan. Tak bisa menghadapi Ping An dengan cara biasa, Funan Hua yang serius memilih untuk menggunakan kekuatan sihir naga biru menjerat tubuh Ping An. Akan tetapi tekanan balik dari penggunaan sihir selama menginjakan kaki di kota Smalton membuat Funan Hua tak bisa terlalu lama menggunakan teknik satu itu yang tak lama kemudian ia lepaskan. Dan Hua berkata jika dia tidak akan membunuh Ping An karena aturan yang ada di kota tidak memperbolehkan adanya pembunuhan warga sipil. Tapi pria ini berjanji tidak akan membiarkan Ping An hidup dengan tenang. Sadar jika lawan sedang tak baik-baik saja, Ping An yang tak merasa ngeri mendaratkan tendangan keras dan beberapa pukulan, membuat Funan Hua tersudutkan dan tak lagi bisa balik melawan. Bersama dengan energi gelap keluar dari tubuh Ping An, Funan Hua melemparkan kalimat-kalimat ancaman. Namun Ping An yang tidak peduli malah menekan Funan Hua dengan keras. Seketika pria itu malah bersumpah untuk tidak pernah membuat masalah lagi dengan Chen Ping An. Sejatinya Ping An tidak ingin menghabisi Funan Hua sebab ia tidak memiliki dendam dengannya. Tapi energi gelap yang keluar dari tubuhnya seakan-akan sedang memaksanya untuk menghabisi pria tersebut. Tuan Chi yang memantau pertarungan di antara mereka berdua kemudian mengambil tindakan menggunakan kekuatan imbanya yang bisa membuat segala sesuatu di sekelilingnya terhenti, lalu membiarkan Ping An berada di kondisi normal, lalu mencabut jimat aneh yang tertanam di dalam tubuhnya, jimat si pendongeng handal yang mampu membuat Ping An kehilangan kendali. Di saat segalanya terhenti, Tuan Chi mengajak Ping An berkeliling kota, menjelaskan jika di kota ini terdapat sosok naga sejati yang memberikan keberuntungan melimpah terhadap kota tersebut, sehingga anak-anak yang terlahir di sana memiliki kualifikasi dan peluang jauh lebih tinggi dari orang-orang dari luar kota Smalton. 4 Sen Agung juga membuat kontrak di kota ini, menetapkan bahwa setiap 60 tahun sekali mereka akan memilih seseorang untuk menjaga kota tersebut dan mengamati sisa-sisa keberuntungan yang dibawa oleh sang naga. Dan Tuan Chi adalah orang yang dipilih oleh 4 Sen Agung di periode ini. Para keluarga immortal di seluruh benua memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari kota tersebut. Entah itu merekrut anak-anak yang punya potensi sampai mendapatkan benda-benda berharga yang tak bisa ditemukan di kota lain. Dan justru inilah yang membuat perselisihan di antara banyak pihak. Karena begitulah sifat manusia, selalu ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Salah satunya adalah Liu Zimao, sang pendongeng. Orang yang sudah menanamkan jimat untuk mengacaukan pikiran Ping An dan membuat dia dan Silacur jadi bermusuhan. Ping An yang penasaran bertanya apakah Tuan Chi memang bisa menghentikan segala hal seperti ini. Ya, semuanya selama ada di dalam kota. Namun tidak akan berlaku bagi orang-orang yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Si pendongeng juga tidak terlihat terkena kemampuan Tuan Chi. Dan karena kegaduhan yang dibuat oleh Pak Tua tersebut sudah berlebihan, Tuan Chi menekan si Pak Tua dan menyuruhnya segera pergi dari kota ini. Si pendongeng akan dirumahkan selama 30 tahun dan dia tidak diperbolehkan untuk melangkahkan kakinya melewati sebuah danau di dekat rumahnya. Sebagai kompensasi atas kejadian tersebut, Tuan Chi kemudian meminta sebuah daun dari pohon leluhur tua. Daun yang setidaknya bisa memberikan kehidupan kepada Chen Ping An selama 3 tahun dan membuatnya bisa terbebas dari pembalasan hukum alam. Si pohon leluhur pun menurutinya, tapi terdapat syarat di mana Ping An diharuskan untuk selalu melindungi keluarga bermarga Yao yang memiliki hubungan cukup intim dengan pohon tersebut. Di luar itu, masalah Silacur dan Funan Hua juga akan diurusi oleh Tuan Chi, sehingga Ping An tidak perlu lagi cemas keluarga dan sekte mereka akan melakukan pembalasan kepadanya. Beliau juga memberikan sebuah tusuk rambut yang dahulu diberikan oleh gurunya kepada Ping An, berharap agar Ping An bisa terus hidup dan melangkah lebih jauh, membuang pikiran untuk mati dengan mudah. Sementara itu, Guchan yang mendapatkan hukuman sekaligus ujian untuk membuatnya bisa menjadi lebih berkembang di masa depan sebagai sosok kultivator, kini dihadapkan dengan ular hitam.
Sebelum entitas tersebut melahapnya, si ikan emas bertransformasi menjadi seekor naga air dan kemudian melahap ular hitam tersebut, membuat Guchan si bocah ingusan kembali ke dunia luar. Sebelum pergi meninggalkan kota Smalton bersama dengan master barunya, Guchan ke rumah Ping An buat mengucapkan salam perpisahan, serta menjelaskan bahwa dia tidak bisa mengembalikan ikan yang diberikan oleh Ping An karena ibu dan si guru melarangnya. Tak jadi masalah, kata Ping An, karena sedari awal dia memang memberikan ikan tersebut kepada Guchan dan itu sudah menjadi miliknya. Sebagai ganti atas ikan tersebut, Guchan memberikan 2 kantung uang tembaga emas yang sangat berharga dan sekotak obat dari Liu Zimao, hingga akhirnya mereka pun berpisah. Sementara itu di tempat lain, Liu Xianyang yang lagi godain Nona Zigui diganggu sama beberapa anak komplek yang memang sudah sering mengganggunya. Setelah main kejar-kejaran di jalan dan menerima serangan ketapel di bagian bijinya, Xianyang berhasil meloloskan diri, berjanji akan melakukan pembalasan di pertemuan mereka selanjutnya. Beberapa jam kemudian di sebuah kediaman terdapat seorang wanita kuat dan picik dari keluarga Shu dari luar kota dan juga pria tua bertubuh besar yang dipanggil kera tua dari Zhengyang. Ia disebut kera tua bukan karena wajah atau bentuk tubuhnya, melainkan dia memang sosok kera raksasa ajaib yang bertransformasi menjadi seperti manusia. Mereka memanggil anak-anak kompleks sebelumnya dan orang tuanya untuk melakukan pekerjaan, yakni mendapatkan baju armor khusus untuk anak si Madam Shu dan juga kitab pedang buat si kera tua. Kedua barang tersebut dimiliki oleh Liu Xianyang, orang yang selama ini diganggu sama anak-anak komplek tersebut. Di tengah pengajuan tersebut, salah satu anak komplek yang terlihat sage malah memandangi buah Madam Shu, membuatnya harus menanggung konsekuensi karena sudah bersikap tidak pantas terhadap keluarga immortal yang terpandang seperti si Madam. Sadar baru saja menyinggung orang yang seharusnya tidak mereka singgung, para anak komplek pun tidak punya pilihan lain selain menerima permintaan mereka. Walaupun mereka tahu bahwa mereka tidak akan berakhir baik jika harus mengalami kegagalan. Sementara itu, Ping An dan Ning Yao berangkat pergi ke sumur tua untuk mengambil air bersih. Ketika berjalan keluar rumah, mereka berpapasan dengan seorang paman berkarisma yang tidak biasa. Dia adalah paman dari Pangeran Song Jishin, Kekaisaran Dali, tetangga Chen Ping An. Dia datang ke tempat keponakannya itu untuk menjemputnya keluar dari gang kumuh tersebut dan pindah ke area yang lebih nyaman. Kembali ke Ping An yang sedang menimba air di sumur tua, tak berselang lama muncul Zigui yang datang menyelak antrian dan minta Ping An mengambilkan air untuknya. Tahu nona pelayan tersebut bukan pelayan biasa, Ping An tak punya pilihan selain menurutinya. Tentu saja warga yang antriannya diselak merasa jengkel. Di antara mereka semua yang paling vokal ngata-ngatain Ping An dan cewek-cewek di sampingnya ialah seorang nenek bawel. Si nenek bawel yang menghina secara verbal bikin Zigui kesal dan langsung menamparnya. Ya, itu lebih baik daripada si nenek dilahap sama nona naga itu. Tak berselang lama muncul seorang nona penunggang kuda dari luar kota bersama dengan 2 pengawalnya. Nenek bawel dengan sigap lantas melindungi cucu bodohnya yang tidur-tiduran di pinggir jalan. Ketika nona penunggang kuda itu melintasi keduanya, dia memandang rendah nenek bawel dan cucunya yang ia anggap seperti para serangga. Tatapan cucu bodoh si nenek seketika menjadi tatapan yang tajam dan cuman Ping An saja yang nampaknya menyadari jika cucu nenek bawel bukan bocah bodoh biasa. Tak jauh dari sana terlihat si anak kompleks sedang membujuk Liu Xianyang untuk menjual armor miliknya kepada dirinya sambil memohon-mohon. Benar-benar tak habis pikir, anak yang sombong sebelumnya sekarang bahkan rela bersimpuh hanya untuk bisa mendapatkan armor Xianyang. Tak berselang lama Ping An pun datang berkata jika ada seseorang yang bersikap tiada biasa, pasti sedang terjadi sesuatu yang tidak biasa pula. Pergi ke kediaman untuk melihat armor yang dimaksudkan, Ning Yao bisa langsung tahu dalam sekali lihat jika armor peninggalan kakek Xianyang itu bukan barang murah. Jadi dia harus menjualnya dengan harga yang pantas. Dari sini diketahui jika terdapat banyak warga sipil Smalton yang nampaknya tidak mengetahui seberapa besar nilai dari suatu barang. Memang armor tersebut tidak terlalu bernilai di kota ini, tapi akan sepenuhnya berbeda ketika benda tersebut dibawa ke dunia luar. Chen Ping An yang mau mencari makanan kemudian malam itu pergi ke danau untuk menangkap ikan. Di sana ia bertemu seorang gadis dan dia adalah anak dari master pandai besi Smalton, Ruan Xiu, yang sedang makan kue dan menikmati malam itu. Melihat Ping An yang berhasil menangkap beberapa ikan membuat Ruan Xiu tertarik dan kemudian Ping An memberikan 3 ikan untuk gadis tersebut dan lanjut menangkap ikan yang niat hati ingin dibuat sup demi memulihkan Ning Yao yang sedang berada dalam masa pemulihan.
Keesokan harinya di area danau, ketika Ping An sedang mengumpulkan batu bacan di danau yang kemungkinan akan bernilai jika dibawa ke dunia luar, seperti yang dikatakan oleh si peramal, muncul Xian Yang memberikan kabar jika dirinya telah diterima bekerja di tempat si Master Pandai Besi, Master Ruan Xiong. Tapi terdapat syarat di mana Xian Yang tidak diperbolehkan untuk melintasi jembatan penghubung, bahkan setengah langkah pun itu tidak diperbolehkan, karena jika tidak maka sang master akan mematahkan kakinya. Di suatu malam terlihat muncul para kultivator dari 3 ajaran besar yang bermaksud untuk mengambil 3 benda penjaga keberuntungan di kota tersebut yang selama ini mencegah sang naga sejati bisa keluar dari kota itu. Mereka tahu jika Smalton sebentar lagi akan mengalami keruntuhan, ditandai dengan terciptanya retakan-retakan di langit. Itulah mengapa mereka ingin kembali mengambil benda tersebut. Meskipun belum izin dulu kepada Tuan Chi, sang penjaga kota, setidaknya mereka bertindak secara resmi atas nama Kekaisaran Dali yang juga berniat untuk membawa Zigui, sang naga sejati, keluar dari Smalton. Kembali ke Ping An, dia punya sebuah buku bela diri, tapi karena dia buta huruf, pada akhirnya Ning Yao pun harus turun tangan untuk membantunya. Sebagai orang awam yang belum mengenal seni bela diri, Ning Yao menjelaskan mulai dari tingkatan level seni bela diri yang terdiri dari 10 tingkatan, dan pelatihan pun terus berlanjut di malam itu. Sementara Ping An mendapatkan dasar-dasar pengajaran seni bela diri dari si Nona, di waktu yang sama, Tuan Chi menerima laporan tentang 3 benda penjaga yang telah diambil oleh seseorang yang berasal dari perwakilan dari salah satu ajaran, dan karena kota ini akan segera mengalami keruntuhan, dia bertanya apakah Tuan Chi sudah mewarisi keinginannya yang bertujuan untuk membawa perdamaian terhadap seluruh manusia. Tuan Chi pun memilih untuk tidak memberitahu pria tersebut, seraya mengukir beberapa giok. Tuan Chi menonton Chen Ping An yang lagi belajar seni bela diri. Beberapa hari kemudian di area jembatan penghubung, Ma Kushuan, cucu bodoh dari si nenek bawel, melakukan penyerangan terhadap Nona yang sebelumnya sudah mengejek dia dan neneknya. Setelah menyerang si Nona, dia kemudian menggiring salah satu pengawalnya ke area hutan dan menghabisinya. Selanjutnya dia menghampiri Ping An yang sedang mencari batu bacan sambil berlatih tinju, memberitahunya jika air danau sedang surut dan batu-batu yang Ping An kumpulkan telah berubah warna sehingga tak lagi bermanfaat. Bukan cuma datang untuk ngobrol, Ma Kushuan juga tiba-tiba melepaskan beberapa pukulan kepada Ping An. Keduanya pun bertarung dengan cukup sengit dengan alasan cucu si nenek ini ingin sparring melawan Ping An. Selama ini semua orang menganggap Kushuan hanyalah orang bodoh, namun Ping An sudah tahu kalau dia sebenarnya adalah pria yang berbahaya. Pada akhirnya pertarungan mereka pun dihentikan oleh seorang perwakilan dari Gunung Zhenwu yang bermaksud untuk merekrut Ma Kushuan yang punya potensi besar untuk menjadi seorang murid. Setelah memberikan beberapa nasihat kepada Kushuan, tak berselang lama datang Li Baoping, murid Tuan Chi, bersama dengan 2 orang perwakilan Daois yang juga datang dengan niatan yang serupa. Sebelum terjadi perdebatan di antara kedua belah pihak, Ma Kushuan memberikan syarat, siapa yang bisa mengajarinya cara membunuh maka dia akan memilihnya. Secara otomatis perwakilan dari Gunung Zhenwu lah yang bisa memenuhi keinginan Ma Kushuan, di mana mereka memberikan pengajaran berpedang kepada para murid-muridnya. Di luar permasalahan itu, setelah tahu nilai dari armornya tidak biasa, Xian yang memutuskan untuk tidak menjualnya dulu, membuat si madam tidak bisa memberikan harta tersebut kepada anaknya. Si madam selanjutnya mendapatkan laporan bahwa orang-orang dari Taman Feng Lei yang bermusuhan dengan Gunung Zhengyang telah memasuki kota tersebut, membuatnya mendapatkan sebuah rencana licik untuk mengadu domba kedua belah pihak dan membuat kekacauan di kota tersebut, serta menjanjikan jika anaknya sebentar lagi akan mendapatkan armor yang dia inginkan. Di tempat Master Pandai Besi, ketika sedang menempa, Xian Yang dikasih tahu seorang warga lewat kalau ada seorang wanita cantik yang lagi menunggunya di jembatan. Tanpa pikir panjang, Xian Yang pun langsung pergi ke TKP. Setelah tiba di sana, Xian Yang cukup kecewa karena ternyata wanita cantik itu adalah sang madam yang ingin membeli armornya. Sebagai upaya agar Xian Yang mau menjualnya, si madam berbisik, berkata jika dia akan membunuh Chen Ping An.
Tentu saja Xian yang tidak akan membiarkan sobat kentalnya itu mati dengan mudah. Mereka sudah berteman sejak kecil dan sama-sama punya kemalangan yang sama. Sementara Xian yang sering dipukulin sama anak-anak komplek, Ping An sering dikatain tukang bawa sial sama para bocil. Kemalangan itulah yang membuat mereka bersahabat. Ada juga si anjing oren. Keduanya pun sekarang saling bertemu. Xian yang meminta Ping An sebentar lagi ia harus pergi ke rumahnya karena akan ada seorang wanita bangsawan bermarga Shu. Dan yang perlu Ping An lakukan hanyalah menyerahkan armor Xian Yang kepada wanita bangsawan tersebut seharga 25 keping uang tembaga emas. Xian Yang tidak bisa ikut COD-an karena Master Pandai Besi tidak memperbolehkannya melewati jembatan penghubung yang memisahkan tempat pandai besi dari rumahnya. Di masa lalu kakeknya pernah berkata jika situasi sedang sulit armor tersebut boleh dijual asalkan tidak dengan kitab pedangnya. Xian Yang sama sekali tidak memberitahukan jika situasi sulit yang ia alami berkaitan dengan sahabatnya itu. Ketika lagi jalan-jalan, kera tua mendengar beberapa orang yang sedang ngobrol tentang Liu Xianyang yang sudah menjual kitab pedang kepada Taman Feng Lei. Seketika emosi kera tua pun naik. Kitab yang tidak dijual kepadanya malah dijual kepada Taman Feng Lei yang merupakan musuh Gunung Zhengyang. Master Ruan sang master pandai besi berkata kepada anaknya, selama Xianyang tidak melewati jembatan penghubung, maka dia bisa memberikan perlindungan kepada Xianyang dari siapapun orang yang bermaksud untuk mencelakainya. Di waktu yang sama, anak Madam Shu menghampiri Xianyang berkata jika si monster kera tua yang tidak bisa mendapatkan kitab pedang miliknya sekarang kehilangan akal setelah mendengar Madam Shu bisa mendapatkan armor Xianyang. Dan si kera tua sedang menuju lokasi COD untuk membunuh Chen Ping An sebelum membunuh Xianyang nantinya. Sementara itu, Madam Shu bersama dengan anak-anak komplek melakukan COD dengan Ping An. Setelah armor dicek, aman. Uangnya juga sudah diterima. Di sini Ping An bertanya setelah ini seharusnya Liu Xianyang tidak akan lagi mendapatkan masalah kan? Madam Shu pun pergi sambil melemparkan senyum piciknya. Anjing oren yang datang dengan tergesa-gesa seakan-akan berusaha memberitahu Ping An jika sobatnya sedang berada dalam bahaya. Dengan kecepatan maksimal Ping An berlari untuk mencari Liu Xianyang. Begitu pula dengan Xianyang setelah mendapatkan kabar dari bocil sebelumnya tanpa berpikir ia berlari melewati jembatan penghubung. Setelah melewati batas yang sudah ditentukan, masih di tempat yang sama muncul si monster kera tua yang menghadangnya. Dan setibanya di jembatan, Ping An mendapati Xian yang berada dalam pangkuan Master Wan dalam keadaan sekarat. Dengan sisa kekuatannya, Xian yang menjelaskan semua hal yang terjadi terkait dengan kondisinya itu. Sebagai upaya pengobatan, meskipun daun pohon leluhur tua efeknya akan berkurang jika diberikan kepada orang lain, Ping An yang merasa bersalah tak ragu untuk memberikannya kepada Xianyang. Padahal daun tersebut sangat berguna bagi kelangsungan hidupnya. Di kediaman keluarga Li, si kera tua menitipkan nona muda yang dirinya layani karena kera tua yakin untuk kedepannya Tuan Chi tidak akan tinggal diam setelah tahu masalah yang baru saja ia buat. Pak tua ini tahu jika insiden sebelumnya itu merupakan rencana si Madam Shu yang picik. Dia memanfaatkan Taman Feng Lei dan Gunung Zhengyan untuk menciptakan masalah tersebut. Tapi meskipun tahu, si kera tua tetap tidak bisa menghindarinya karena ini terkait dengan kitab pedang yang tidak boleh sampai jatuh ke Taman Feng Lei. Dikatakan bahwa cara pewarisan kitab pedang itu sangatlah unik. Esensi dari kitab pedang biasanya akan mengalir pada tubuh keturunan penggunanya. Dan penulis kitab pedang tersebut kebetulan merupakan murid pengkhianat yang keluar dari Gunung Zhengyang, lalu bergabung dengan Taman Feng Lei untuk menggapai puncak seni berpedang. Dan dia adalah kakeknya Liu Xianyang. Jika pada akhirnya salah satu pihak mendapatkan warisan kitab pedang, maka bisa dipastikan akan terjadi pertarungan tanpa akhir di antara kedua belah pihak. Jadi si kera tua coba menghabisi kitab pedang tersebut alias Liu Xianyang, sang pewaris kitab pedang, demi mencegah insiden lebih besar terjadi di masa mendatang. Di kediaman Master Ruan, setelah Liu Xianyang mendapatkan perawatan, sang tabib berkata, "Maaf, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi takdir berkata lain." Liu Xianyang tak lagi memiliki harapan untuk tetap bertahan. Menatap ke arah sang sahabat dengan penuh kecemasan, Ping An meminta si tabib untuk mencoba sekali lagi memberikan pengobatan. Lalu berdiri dengan tangan mengepal keras berkata jika Tuhan tidak memberikan keadilan, maka aku sendiri yang akan menuntutnya, seraya pergi meninggalkan ruangan tersebut. Master Ruan meminta anaknya yang khawatir untuk tidak membantu Chen Ping An, takutnya Nona Xiu malah akan mencelakainya. Dia harus tetap tenang untuk sekarang daripada mengambil tindakan.
Sadar jika Ping An akan membalaskan dendam sahabatnya, Ning Yao sengaja menunggu di jembatan penghubung. Nona satu ini juga akan memberikan kontribusi dalam rencana yang akan dibentuk oleh Ping An. Ning Yao juga meminjamkan sebuah belati khusus yang berasal dari kampung halamannya, karena pecahan keramik yang biasa Ping An gunakan untuk menyerang tidak akan bekerja kepada si kera tua yang sangat kuat. Sebelum menjalankan rencananya, Ping An mengunjungi beberapa tempat, diantaranya ialah kediaman Zigui, si naga. Ping An meminta wanita tersebut untuk memberikan daun pohon leluhur tua demi menyembuhkan Liu Xianyang. Berjanji akan membayarnya dengan cara apapun, tapi Zigui menolak dengan ketus, berkata bahwa dia tidak punya daun pohon tersebut, padahal sebenarnya dia punya banyak. Pelit betul. Pergi ke tempat Tuan Chi, namun di sana cuma ada tukang sapu yang memberitahukan kalau Tuan Chi baru saja pergi bersama dengan perwakilan dari 3 ajaran. Setidaknya baru 3 hari dia akan kembali. Dan yang terakhir ialah mengunjungi Paman Song. Ping An tahu kalau paman-paman tersebut sangatlah kuat, jadi dia akan membeli jasanya dengan 3 kantung uang tembaga emas, lalu memberikan keadilan terhadap si kera tua atas perbuatan terhadap Liu Xianyang. Paman-paman yang cukup jumawa ini berkata jika dia memang sangat kuat dan sudah menghabisi banyak para immortal. Beliau tidak membutuhkan uang yang akan diberikan oleh Chen Ping An, tapi ia bisa melakukan permintaan Ping An asalkan bisa memenuhi beberapa syarat, yakni menculik nona muda yang dilindungi oleh si kera tua dan menebang pohon leluhur tua di alun-alun kota. Jika Ping An bisa memenuhi 1 dari 2 syarat tersebut, Paman Song akan membantu Ping An menghajar si kera tua saja. Dan jika dia bisa memenuhi kedua syarat, Paman Song akan membantu Ping An membunuh si kera tua. Tepat setelah Ping An pergi, Paman Song bertanya kepada ponakannya apakah Ping An akan melakukannya. Song Jishin yang sudah cukup mengenal Ping An dari kecil sangat yakin jika Ping An pasti akan melakukannya, meskipun permintaan Paman Song cukup tidak masuk akal. Di kediaman keluarga Li, ketika si nona muda lagi main burung, tiba-tiba sangkar burung terhempas kena batu ketapel. Seorang nona penjaga yang paling kuat di sana kemudian berhasil mendapatkan keberadaan si penyerang yang tak lain adalah Chen Ping An. Keduanya pun terlibat dalam adu tinju yang cukup sengit. Memanfaatkan medan di sekelilingnya, Ping An pun bisa membuat lawannya kesulitan, bahkan hampir mati tertusuk oleh lampu yang runcing jika saja Ping An tidak menyelamatkannya. Namun sayang sekali Ping An harus pergi terlebih dahulu sebelum bisa menculik si nona muda, karena tak lama setelah Ping An beraksi, si kera tua datang. Mendapati percobaan penculikan itu dilakukan oleh Chen Ping An dari gang kumuh, si kera tua berniat untuk langsung mendatanginya dan mengkasih faham Chen Ping An yang sudah bertindak sangat berani. Di malam hari itu juga si kera tua mendatangi kediaman Chen Ping An. Ia tidak menyangka orang biasa seperti Chen Ping An gak ada ngeri-ngerinya cari mati hanya karena demi membalaskan dendam temannya. Namun sebelum ia memasuki rumah kumuh tersebut, dari arah lain terlesatkan anak panah. Dan ternyata itu berasal dari Chen Ping An yang nampaknya telah memiliki rencana lain. Keduanya kemudian main kejar-kejaran di area kampung kumuh tersebut, di mana Chen Ping An coba untuk menggiring si kera tua, memanfaatkan medan yang telah ia kuasai. Memasang jebakan membuat si kera tua terperosok jatuh ke salah satu rumah yang sudah tak lagi dihuni. Dari arah kejauhan terlihat ada Paman Song dan Jishin yang sedang menyaksikan aksi Ping An. Mereka penasaran apakah yang akan dilakukan oleh Ping An untuk menangani makhluk kuat tersebut. Tak mengira Ping An membuatnya kesusahan sampai seperti itu. Si kera tua yang menjadi lebih serius mengambil nafas dalam-dalam, membuat kekuatannya seketika mengalami peningkatan. Dan Ping An harus terkena tinju keras yang dilepaskan olehnya sebelum bisa menghindar. Untuk bisa meningkatkan kekuatannya selama berada di kota Smalton yang dilindungi oleh Dao Surgawi, kera tua kini menggunakan teknik pergantian nafas yang bersifat sementara waktu. Namun tetap saja aturan yang terdapat di dalam kota tersebut membuatnya mengalami tekanan balik. Semakin tinggi kultivasi seseorang, maka akan semakin besar pula tekanan balik yang akan diterimanya. Selanjutnya setelah menggunakan cara tersebut, si kera tua kehilangan masa hidupnya minimal 10 tahun, maksimal 1000 tahun. Ping An yang terkena serangan cukup berat masih bisa bangkit karena ia melapisi tubuhnya dengan keramik yang kokoh. Ia bahkan memasang pose menantang kepada lawannya. Dari sini Paman Song mulai mengerti kenapa Song Jishin diam-diam selalu memandang tinggi Chen Ping An. Sementara Ping An menjauh dari lawan, memulai kembali masa-masa pengejaran. Secara diam-diam seorang kultivator dari Taman Fenglei berniat untuk mencari momentum di tengah-tengah pertarungan, menyerang si kera tua yang menjadi musuh Taman Fenglei. Di tengah asap yang mengepul di udara menutupi pandangan, Ping An melepaskan serangan ketapel. Memang itu cuma serangan yang remeh, tapi sudah cukup untuk membuat kera tua tambah esmosis. Kera tua kembali menggunakan teknik pergantian nafasnya untuk meningkatkan kekuatannya, dan kali ini lebih berat dari sebelumnya, bahkan sampai membuat Ping An tertarik mendekat ke arah sosok kuat tersebut.
Pada saat itulah kultivator dari Taman Fenglei mengaktifkan pusaka pedang yang muncul dari dahinya. Pedang energi yang muncul memanjang cepat ke arah sasaran. Tapi si kera tua yang menyadarinya dengan sigap bisa menghancurkan serangan gerilya tersebut. Chen Ping'an yang sudah berdiri di atas bukit menembakkan suar. Bersama dengan itu kebakaran di kediaman keluarga Li pun terjadi, memaksa kera tua menghentikan pengejaran dan beralih ke lokasi kebakaran demi menyelamatkan nona muda yang dia layani. Kebakaran tersebut dibuat oleh Ning Yao sesuai dengan rencana yang telah dibentuk bersama dengan Chen Ping'an. Strategi menyerang timur dengan memukul barat. Setelah rencana itu berjalan dengan lancar, menurut Ping'an terdapat kemungkinan munculnya variabel lain yang akan memberikan bantuan. Dan itu adalah Paman Song. Dia kemungkinan akan turun tangan walaupun Ping'an tidak memenuhi syarat apapun yang diberikan oleh si paman. Dan ternyata benar saja, ketika si kera tua bergerak ke lokasi kebakaran, di tengah-tengah jalan dia menerima serangan dari Paman Song. Dia beraksi karena si kera tua sudah membuat kekacauan besar tanpa memperdulikan keberadaan si paman yang sedang memantaunya dari kejauhan. Jika tidak bertindak, Paman Song merasa nama Kekaisaran Dali yang memberikan dukungan besar kepada kota ini sudah tercoreng. Sesaat setelah dua orang kuat itu saling mengadu benturan, tak lama kemudian muncul si nona muda dalam kondisi aman. Dan keduanya pun memilih untuk menunda pertarungannya yang masih belum ditentukan siapakah pemenangnya. Dari kejadian ini satu hal yang pasti, si kera tua berjanji pasti dia akan menghabisi Chen Ping'an. Ning Yao dan Ping'an kembali bertemu di sebuah kabin hutan area pegunungan, menggunakan lokasi tersebut untuk memulihkan diri sebentar. Ya, cuma sebentar, karena si kera tua yang belum menyerah masih melakukan pengejaran. Walaupun Ping'an sudah menghilangkan jejak selama pergi ke tempat persembunyiannya, itu tidak berlaku di hadapannya. Di depan kabin, Ping'an menunjukkan sebongkah batu besar yang sering dia gunakan untuk mengasah celuritnya. Ning Yao yang tertawa karena Ping'an cuma menganggap batu tersebut cuma batu biasa tanpa tahu seberapa tinggi nilainya. Bukannya apa-apa, karena batu tersebut dikenal sebagai altar pemenggal naga yang harganya tak ternilai, material pengasah pedang terbaik di dunia. Ping'an yang dibuat salting oleh si nona tiba-tiba memasang sikap siaga, merasakan ada kekuatan si kera tua yang sedang mendekat. Sebelum keduanya ditemukan, Ning Yao lebih dulu menunjukkan diri di hadapan lawannya. Kera tua bisa langsung tahu jika Ning Yao merupakan orang yang bekerja sama dengan Ping'an, orang yang membakar kediaman keluarga Li sebelumnya. Ya, karena keduanya kemusuhan, pertarungan pun terjadi. Ning Yao menunjukkan kemahirannya dalam seni berpedang serta bela diri miliknya yang cukup sulit untuk diprediksi. Serangannya sangat tidak beraturan. Kera tua yakin jika Ning Yao pasti bukan berasal dari keluarga sembarangan. Terlebih ketika sedang berada dalam keadaan terdesak, Ning Yao diam-diam meluncurkan pedang terbangnya. Meskipun masih belum bisa menciptakan damage kepada lawannya sih. Ning Yao memang tidak bisa mengalahkan si kera tua, maka dari itulah sebelum menunjukkan dirinya, dia dan Ping'an sebelumnya sudah membentuk rencana cepat. Yang harus dilakukan oleh si nona hanyalah memancing kera tua tersebut ke area rawa-rawa, tempat di mana Ping'an sudah mempersiapkan jebakan untuk sang target. Memulai rencananya, Ning Yao menggiring kera tua ke area rawa-rawa, berdiri di atas udara dengan menggunakan pedang terbangnya. Sambil menatap air dari pinggiran, kera tua yakin seharusnya Ning Yao bisa pergi dengan mudah menggunakan senjata terbangnya, yang artinya dia sengaja menggiringnya untuk masuk ke dalam perangkap yang dipersiapkan di dalam air. Meskipun rencana sudah terbaca, namun kera tua tetap kena. Ping'an melepaskan beberapa anak panah sebagai pengalihan, lalu menarik tambang terikat pada bambu di dalam air yang menopang tanah tempat si kera tua berpijak, membuatnya terperosok masuk ke dalam air yang permukaannya sudah dipenuhi oleh tombak tajam. Tapi nampaknya cara tersebut belum membuahkan hasil. Sebelum sepenuhnya terkena perangkap, kera tua menyedot semua air rawa sampai habis. Dengan emosi yang semakin meluap-luap, kera tua beraksi dengan ganas, melepaskan beberapa tinju keras kepada Ning Yao, lalu menggunakan bongkahan batu raksasa terdaratkan kepada si nona, membuatnya memasuki keadaan setengah sadar. Dia juga menggunakan sebatang bambu, melepaskannya ke arah Ping'an bagaikan ultimoskop. Yang tersisa hanyalah seutas kain Ping'an dan darah yang tersisa pada batang bambu tersebut.
Ning Yao yang dengan mata kepalanya sendiri menyaksikan kematian calon pacarnya itu tak bisa mengendalikan amarahnya. Dahi wanita itu memancarkan sinar keemasan, mengumpulkan energi di sekelilingnya bertitik di satu pusat. Sinar yang membumbung tinggi ke atas langit bisa disaksikan oleh semua orang yang berada di Small Town, bahkan sampai membangunkan sosok peri yang sedang tertidur. Tentu saja mengaktifkan kekuatan sebesar itu akan memberikan rasa sakit dari efek pembalikan yang terdapat di kota. Sambil menahan energi yang tersebar ke segala arah, kera tua melompat ke arah Ning Yao, mempersiapkan sebuah tinju berat. Tapi dia malah terhempaskan oleh kekuatan Ning Yao yang bergejolak. Tak sanggup menahan efek pembalikan, Ning Yao pun sebentar jatuh tak sadarkan diri bersamaan dengan si kera tua yang berjalan menghampirinya. Pada saat itulah Ping An yang ternyata masih belum mati memanfaatkan kelengahan si kera tua, mendaratkan celuritnya menciptakan sedikit damage. Dibantu oleh pedang ego Ning Yao, dia juga berhasil membuat si kera tua jatuh ke bawah tebing, hingga akhirnya membawa Ning Yao yang sudah tak lagi kuat untuk berdiri dengan benar. Jatuh dari tempat tinggi tentu saja tidak cukup untuk membuat sosok kuat seperti si kera tua mati begitu saja. Ya, setidaknya itu cukup untuk memberikan waktu bagi Ping An dan Ning Yao untuk beristirahat. Di sebuah pondok kecil di pegunungan yang dahulu pernah dibuat oleh Ping An, berdua-duaan sama si Nona bikin Ping An salting. Di saat itu pula Ning Yao menjelaskan jika gerakan besar sebelumnya merupakan senjata pembunuh yang diberikan oleh ibu si Nona sebagai hadiah ulang tahunnya. Jika saja Ning Yao masih tetap sadar sebelumnya, ia bisa membelah si kera tua dengan gerakan tersebut. Dalam pertarungan sebelumnya, si kera tua sudah menggunakan nafas ketiganya, akan tetapi kemungkinan besar dia masih bisa menggunakan satu kali lagi cara tersebut untuk menyerang mereka berdua yang sudah mengalami luka-luka. Mereka berada dalam situasi yang kurang menguntungkan. Ya, setidaknya mereka berdua kira-kira sudah membuat si kera tua tersebut kehilangan 180 tahun masa hidupnya. Ping An yakin pasti si kera tua sekarang sedang sangat kesal. Itu sih masih belum ada apa-apanya, kata Ning Yao, karena si kera tua dari Gunung Zhengyang itu dan para spesies yang sejenis dengannya bahkan bisa hidup lebih dari 4000 tahun. Jadi kehilangan masa hidup 180 tahun itu masih belum berarti banyak. Di luar pondok terdapat beberapa patung batu yang membentuk beberapa gerakan tinju berbeda. Ning Yao yakin itu bisa dipelajari seseorang seperti Ping An yang mempelajari teknik tinju. Sayangnya terdapat bagian yang hilang dari patung tersebut sebelum gerakannya tuntas. Malam itu menjadi malam yang amat sangat melelahkan bagi mereka berdua. Padahal urusannya dengan si kera tua masih belum selesai, tapi muncul lagi musuh lain yang memancarkan niat membunuh yang kuat, dan itu adalah cucu bodoh si nenek bawel, Ma Kongquan. Dia mengungkapkan alasannya datang itu karena dia sudah dibayar oleh keluarga Li untuk mengurus Ping An. Di luar itu, Ma Kongquan memang punya motif pribadi yang mengharuskannya untuk membunuh Ping An, jadi dia tidak akan menghentikan aksinya. Karena si Nona sedang mengalami luka dalam yang parah, Ping An meminta si Nona untuk mundur, membiarkannya untuk berhadapan dengan lawan satu itu. Pertarungan yang sempat tertunda di antara keduanya pun kembali terjadi. Ping An berada dalam situasi yang sangat tidak diuntungkan, menanggung efek kelelahan dari pertarungan sebelumnya, ditambah sekarang ia harus berhadapan dengan Ma Kongquan yang sudah menjadi seorang kultivator. Di tengah-tengah pertarungan, kita akan flashback sebentar. Di suatu malam hujan, ayahnya Kongquan pulang ke rumah dan langsung diceramahi oleh si nenek bawel. Karena ayah Kongquan telah membunuh ayah Chen Ping An agar bisa menikahi ibunya. Pekerjaan itu bahkan diterima oleh ibu Kongquan demi mendapatkan beberapa uang. Parah sekali keluarganya. Chen Ping An dan ibunya yang tak tahu apa-apa menguburkan si ayah tanpa jasad karena tubuhnya tak bisa ditemukan dimanapun. Menjadi sebuah awal dari kemalangan di hidupnya. Karena setelah kematian si ayah, Ping An harus merawat ibunya yang sakit-sakitan. Ping An membeli obat dengan uang yang kurang untuk ibunya kepada sepuh kota Small Town, Pak Tuayang. Meskipun tidak terlalu menyukai Ping An yang rela menurunkan harga diri untuk mendapatkan sesuatu, si Pak Tuayang tetap membantunya. Ia akan memberikan obat dengan syarat Ping An harus membayar sisa hutang dengan mencari tanaman obat di pegunungan. Bahkan mengajarkan teknik pernapasan yang bisa membuat Ping An tidak kelelahan ketika mendaki gunung. Ping An membawa pulang obat dan tetap memasang wajah kuat di hadapan ibunya, padahal dia sendiri cuma makan rumput liar yang ia temukan di gunung.
Setelah membuatkan obat, ibunda meminta Ping An untuk keluar sebentar dan melihat salju. Dengan alasan ibunya mau beristirahat sendirian dulu di sana. Dan di malam itulah sang ibu meninggalkan Chen Ping An sendirian di dunia. Kembali ke pertarungan, pada akhirnya setelah membenturkan tinju satu sama lain, Chen Ping An dibuat sama sekali tidak berdaya oleh lawannya yang masih dalam kondisi bugar, sedangkan dia untuk bangkit pun sulit. Ketika terkapar di atas permukaan, Nona Ning Yao harus turun untuk bertarung dengan kondisinya yang tidak bagus. Mengingat sekelebat kenangan tentang sang ibu di masa lalu, Ping An kembali bangkit dan menghentikan Kushuan sebelum dia menghabisi Ning Yao. Kushuan tidak menyangka Ping An masih bisa bangkit, padahal sebelumnya dia mengira sudah membunuhnya. Menerapkan teknik pernapasan dari Pak Tua Yang serta teknik tinju yang diajarkan oleh Ning Yao sebelumnya, Chen Ping An menciptakan serangan tinju penghancur, memberikan damage yang besar kepada Ma Kushuan. Kembali bangkit, Kushuan berniat untuk memulai serangan lanjutannya. Namun sebelum terlaksana, Ping An mengeluarkan belati yang diberikan oleh Ning Yao, lalu menusuk tangan lawannya. Jika memang ada yang harus mati dalam pertarungan ini, maka kau adalah orangnya, ungkap Ping An seraya melepaskan serangan eksekusi. Di sisi lain, si kera tua yang masih belum muncul di tempat Chen Ping An ternyata sedang ditahan oleh pedang ego Ning Yao. Pedang tersebut terus menyerang dan tidak membiarkan kera tua pergi kemana-mana. Di tengah-tengah pertarungan tiba-tiba saja waktu terhenti. Dan ya, itu adalah tanda bahwa Qi Jingchun sudah hadir di sana. Bersama dengan itu, Tuan Qi juga meminta seorang perwakilan untuk pergi ke pondok kecil, memantau dua anak muda yang sedang bertarung, tapi jangan membiarkan sampai ada yang mati di antara mereka berdua. Sedangkan untuk si kera tua, dia yang sudah cukup lama kesal dengan Tuan Qi dan karena sudah kepalang tanggung, coba memberikan serangan. Namun Tuan Qi sama sekali tidak khawatir, ia seperti sedang dilindungi oleh penghalang tak tertembus. Bahkan si kera tua sampai dibuat bersujud dengan begitu mudahnya, tak bisa memberikan perlawanan. Pada akhirnya dia memilih untuk pergi dari tempat tersebut. Setibanya di area pondok kecil, perwakilan Gunung Zhenwu yang merekrut Ma Kushuan sebagai murid datang untuk menghentikan pertarungan. Dari sini dia sadar pasti maksud Tuan Qi sebelumnya agar jangan sampai ada anak muda yang mati itu tertuju kepada Ma Kushuan. Sebagai kompensasi untuk tidak membunuh Ma Kushuan, beliau berjanji kalau dia punya hutang budi kepada Ping An, serta berjanji untuk membujuk si kera tua agar tidak lagi mencari masalah dengan Ping An dan juga Ning Yao untuk kedepannya. Dalam kondisinya saat itu, Ping An tak lagi punya pilihan untuk menolak dan pada akhirnya perwakilan dari Zhenwu pun membawa Kushuan pergi bersamanya. Sementara Tuan Qi terlihat membelah batu naga menjadi dua bagian, satu diterbangkan ke rumah Ping An, satu bagian lagi diterbangkan ke tempat Master Ruan yang sudah memberikan perawatan kepada Liu Xian yang dengan sangat baik membuatnya bisa terbebas dari kematian, menjadi akhir penutupan dari pertarungan yang cukup panjang, padahal cuma satu malam. Alasan terbesar kenapa Ma Kushuan berusaha untuk membunuh Ping An ialah demi menghapuskan sebab akibat pembalasan alam atas perbuatan ayahnya di masa lalu. Dan ketika Kushuan kembali ke rumahnya, ketakutan itu malah terjadi. Dia menemukan si nenek bawel, satu-satunya orang yang dia sayangi telah terbujur kaku di depan halaman rumahnya. Setelah ditelisik lebih lanjut, didapati si nenek wafat karena tertampar dari dekat pintu, lalu terlempar sampai keluar halaman, dan kemungkinan besar pelakunya adalah seorang kultivator. Kushuan berjanji akan membunuh sang pelaku untuk membalaskan dendamnya, serta menanggung akibat apapun yang akan terjadi di masa depan. Karena tak tahu siapakah pelakunya, Ma Kushuan yang dilanda amarah menargetkan si nona sombong dari luar kota yang punya kemungkinan sebagai pelakunya. Meskipun nona tersebut mengaku bukan pelakunya, Ma Kushuan tetap menghabisinya.
Sementara Chen Ping-an dan Ning Yao mendapatkan perawatan dari Pak Tua Yang, kabar mengenai keruntuhan Smelton pun menyebar di kalangan atas. 4 keluarga besar dan 10 klan yang tinggal di kota mulai melakukan evakuasi. Sebelum pergi meninggalkan kota tersebut, si kera tua bermaksud untuk membawa sebuah pegunungan yang paling berharga di tempat itu. Ia menggunakan bentuk raksasanya supaya bisa mengangkut gunung tersebut. Tapi sebelum terrealisasi, muncul Tuan Chi yang memergokinya. Tuan Chi di sini menghajar monster tua itu sampai tak sadarkan diri. Orang-orang dari Kekaisaran Dali juga terlihat sedang melakukan evakuasi. Paman Song bertanya sama ponakannya, emangnya Jishin nggak mau pamit sama Chen Ping-an, tetangga kecilnya? Walaupun seperti terlihat tidak peduli, tapi kayaknya dia cuma gengsi. Ketika mampir di gang kumuh untuk mengemas barang-barangnya, Jishin menatap ke arah rumah Ping-an sambil ngata-ngatain kalau rumah Ping-an sangat jelek. Keluar dari kota tidak seperti yang dibayangkan. Smelton ternyata lebih mirip seperti sebuah dunia kecil terpisah yang benar-benar berbeda dari dunia asli. Beberapa waktu kemudian, setelah Ping-an dan Ning Yao sudah pulih, mereka menjenguk Liu Xianyang yang terlihat sudah kembali sadar. Karena Xianyang sedang berada dalam masa pemulihan, untuk sementara waktu Ping-an akan menggantikan sobatnya itu bekerja di tempat pandai besi tersebut. Di sisi lain, Ruan Xiu yang kayaknya naksir sama Ping-an menatap sinis kepada Ning Yao, menganggapnya sebagai rival. Sementara Ning Yao membicarakan urusan pedang yang ia pesan kepada Master Ruan, di arah lain Ping-an nampak sedang berbicara dengan 2 orang tadi kenal. Yang cowok namanya Chen Songfeng dan yang cewek Chen Dui. Sama-sama punya marga Chen, mereka adalah kerabat jauh yang tidak saling mengenal. Hubungan darah di antara mereka juga cuma setipis kertas. Mereka berniat untuk meminta jasa Ping-an membawa ke tempat makam leluhur keluarga Chen. Dan kata Liu Xianyang, Chen Ping-an adalah warga yang paling tahu tentang kota ini, jadi seharusnya dia juga tahu tentang makam leluhur mereka. Jasa Ping-an akan dibayar seharga 1 kantung uang tembaga. Ping-an yang merasa nggak butuh uang karena sudah punya beberapa kantung yang seperti itu, niatnya nggak butuh bayaran. Tapi Ning Yao sama Ruan Xiu langsung bungkam Ping-an dan malah minta 2 kantung dengan alasan Ping-an saat itu lagi sakit dan sedang berada dalam masa pemulihan. Dan akhirnya mereka pun sepakat. Sementara Ping-an mengantarkan Chen Dui ke makam leluhur keluarga Chen, Liu Xianyang tanpa diduga sedang mendapatkan pencerahan. Warisan kitab pedang di dalam dirinya aktif setelah ia mati 1 kali. Kata Master Wan yang sedang menjaga Xianyang, anak-anak super yang lahir di Smelton itu layaknya bidak catur. Ruan Xiu malah keheranan ketika ayahnya ngomongin soal bidak catur. Beralih ke Ping-an, setelah cukup lama naik gunung sampai menjelang malam, akhirnya mereka pun tiba di makam leluhur keluarga Chen. Cukup tercengang melihat bentuk makam di sana, Chen Dui kemudian meminta Ping-an dan Ning Yao untuk meninggalkannya sendirian. Sambil meletakkan sesembahan, Chen Dui berkata ketika pohon besar dengan energi tumbuh di sekitar area makam, maka itu akan menjadi pertanda bahwa keluarga Chen akan melahirkan seorang Saint. Ini merupakan suatu keberkahan karena sudah beberapa generasi keluarga Chen tidak pernah melahirkan seorang Saint, membuatnya mengalami kemunduran. Beralih keluar kota, dalam perjalanan menuju ke Kekaisaran Dali, Paman Song tiba-tiba turun dari kereta, sedangkan yang lain diminta untuk terus melanjutkan perjalanan. Berjalan ke arah bukit kecil, melihat seorang pria lagi tidur-tiduran, Paman Song berkata, dia tidak pernah menyangka terdapat sosok kuat yang tak dirinya kenal, dan selama ini tinggal di kota Smelton. Ternyata orang kuat yang tengah berada di hadapan Paman Song adalah si tukang ikan yang jualan di jembatan. Paman Song bertanya apakah tujuan orang kuat tersebut menemuinya. Si tukang ikan menghampiri Paman Song, berkata jika dia akan tahu alasan mengapa dia menemui si paman selama si paman tidak tewas seusai pertarungan di antara mereka. Selama ini Paman Song menganggap dirinya yang telah menghabisi banyak jenius dan para immortal seperti orang yang tak terkalahkan. Tapi di hadapan tukang ikan yang satu ini, dia malah terlihat seperti sedang dipermainkan.
Ketika Paman Song tenggelam dalam kegilaan untuk menjadi yang terkuat, memang dia mengalami peningkatan kekuatan yang cukup signifikan, membuatnya bisa bertukar gerakan dengan si tukang ikan. Tapi walaupun dia sudah bertarung hingga melewati batasan, tetap saja si Paman belum bisa menjatuhkan si tukang ikan dalam pertarungan super tersebut. Pertarungan mengerikan yang menghancurkan pegunungan dan juga membelah lautan. Selesai pertarungan, Paman Song yang sebelum-sebelumnya sangat jumawa berubah jadi orang yang lebih sopan dan tenang. Di atas langit masih ada langit. Dia juga berterima kasih kepada si tukang ikan yang sudah membantu Paman Song mencapai terobosan dalam kultivasinya. Si tukang ikan kemudian pergi begitu saja karena tugas yang diberikan oleh sang sepuh kota, Pak Tuayang, sudah dia laksanakan. Kembali ke tempat Pak Tuayang dan melaporkan pekerjaannya. Selain ada Pak Tuayang di sana, ada juga si tukang bersih-bersih kota. Walaupun keduanya terlihat seperti gembel, namun mereka punya kekuatan yang bukan kaleng-kaleng sebab keduanya berada di bawah arahan sang sepuh. Bukan cuma itu saja, Pak Tuayang juga mengamankan jiwa si nenek bawel, membangkitkannya dan memberinya nama Hepo. Hepo ditugaskan menjaga area danau jembatan penghubung nantinya. Sementara itu Tuan Chi juga berniat untuk mengirimkan murid-murid asuhannya menuju Akademi Shanya di luar kota, serta meminta Tuan Ma, anggota seperguruannya, untuk mengawal anak-anak tersebut sampai ke tujuan, sekalian mengurus Akademi Shanya. Dalam obrolan di antara keduanya, Tuan Ma sangat tidak setuju dengan Chi Jingchun yang memilih untuk tetap tinggal di Small Town yang akan segera runtuh. Dia tahu jika Chi Jingchun berniat untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi 6.000 orang warga sipil yang masih berada di sana. Bagi para kultivator, mengorbankan orang berharga seperti Tuan Chi dengan 6.000 orang biasa itu merupakan harga yang sangat tidak setimpal. Tapi Tuan Chi mempunyai pemikiran yang berbeda. Baginya derajat dirinya dan makhluk hidup lain itu sama saja, tidak boleh ada yang dibeda-bedakan. Chen Ping-an yang lagi kerja menengok sahabatnya yang terbangun. Di sini Liu Xian yang mengungkapkan keinginannya yang sebentar lagi akan keluar dari kota dan melihat dunia luar. Dia akan berangkat bersama Chen Dui tak lama lagi. Agar sang sahabat bisa pergi dalam keadaan baik, Ping-an pergi ke tempat Pak Tuayang. Di tengah hujan lebat, Tuan Chi datang mendatangi kediaman Pak Tuayang. Dia datang ke sana karena Chen Ping-an juga sebentar lagi akan datang. Setelah keduanya ngobrol sebentar, Chen Ping-an datang bertanya apakah metode yang digunakan oleh Pak Tuayang untuk merawat dia sebelumnya juga bisa diberikan kepada Liu Xianyang. Si Pak Tua pun menolak mentah-mentah dan lanjut mengusir Ping-an. Di bawah hujan lebat, Tuan Chi kemudian ngajak Ping-an keliling kota dan dia memberikan 2 giok dengan ukiran tulisan buatan Tuan Chi, memegang pundaknya lalu berkata, seorang pria sejati bisa dibohongi karena prinsipnya. Setelah mengucapkan kalimat dengan makna mendalam, beliau pun langsung pergi setelahnya. Pulang ke rumahnya, ada Ning Yao yang memberitahukan jika Liu Xianyang sudah pergi, dan tanpa berlama-lama Ping-an mengambil beberapa kantung uang yang sudah dia kumpulkan, berniat untuk memberikan semuanya kepada Liu Xianyang. Tapi sayangnya itu tidak sempat. Tuan Chi mendatangi sebuah kedai ketika badai angin dan awan hitam mulai menyelimuti area kota. Lalu setelahnya terbang bersila di udara memegang dunia kecil yang puluhan tahun ini sudah dirinya jaga. Ya, itu adalah Small Town. Sambil melihat gemuruh badai di atas langit, Chen Ping-an di malam itu mengambil tusuk rambut yang sebelumnya diberikan oleh Tuan Chi. Ning Yao yang baru saja datang ke sana berkata kenapa Ping-an tidak menggunakan benda pemberian tersebut. Pada awalnya Ning Yao beranggapan jika itu merupakan gua surga tersembunyi karena pemberinya adalah Tuan Chi. Tapi setelah dicek ternyata itu cuma tusuk rambut biasa. Ning Yao menjelaskan terdapat 2 jenis gua tersembunyi. Pertama adalah Cave Heaven Lizu, alias kota yang Ping-an tinggali sekarang. Gua surga tersembunyi yang dipenuhi oleh berkah yang tak terhitung di dalamnya. Dan kedua adalah Cave Heaven teratai milik leluhur Dao, di mana sehelai daun teratai saja lebih besar ukurannya bila dibandingkan dengan kekaisaran Dali. Tak lama kemudian Ning Yao pergi ke tempat master pandai besi, sementara Ping-an entah kenapa tiba-tiba dia mulai merasa khawatir dengan Tuan Chi. Keruntuhan Small Town akibat tekanan Dao surgawi seharusnya tak terhindarkan, namun Tuan Chi berusaha untuk melindunginya. Di hadapan 4 sage yang sudah membuat aturan di Small Town sehingga 3000 tahun terakhir tempat itu bisa melahirkan banyak talenta, Tuan Chi berkata, sekalipun tekanan Dao surgawi ingin meruntuhkan dunia kecil yang ia jaga, dia akan melindunginya dan menanggung semua bencana. Itu semua semata-mata hanya untuk rakyat kecil yang tinggal di kota tersebut, memikul semua rasa sakit dari efek pembalikan yang telah terjadi selama 3000 tahun terakhir. Itulah yang akan dilakukan oleh Tuan Chi sekarang.
Sage Agung Merah yang menganggap jika Chi Jingchun sudah memberikan tantangan terhadap Dao Agung memberikan berbagai serangan kepadanya di saat dia sedang melindungi kotanya. Masih bisa bertahan dari serangan-serangan tersebut, Sage Biru kemudian turun tangan melepaskan serangan gunturnya. Efek pembalikan pun turut aktif. Sumur-sumur tua di kota memunculkan naga dengan warna yang berbeda, berusaha untuk menjerat tubuh Chi Jingchun. Cukup ironi karena tempat yang coba ia lindungi malah berusaha untuk membunuhnya. Sage Merah menanyakan pertanyaan terakhir, apakah Chi Jingchun masih tetap kekeh untuk melindungi para warganya? Tentu saja, balas Tuan Chi. Bahkan dia sama sekali tidak memiliki penyesalan atas semua yang telah ia lakukan. Tekanan Dao Surgawi dari langit pun muncul, memberikan tekanan yang sangat dahsyat kepadanya. Ping An yang merasakan perasaan kurang nyaman tiba-tiba berada di jembatan penghubung dengan seluruh area yang berubah menjadi warna merah darah. Bersamaan dengan pijakan yang mulai menyebar, terdengar suara-suara aneh yang menyuruh Ping An untuk berlutut jika ia ingin mendapatkan peluang yang besar. Sebelum ia berlutut, terdengar suara Pak Tua yang menyuruh Ping An untuk tidak berlutut, tidak boleh maju atau mundur, tetap diam di tempat selama 1 dupa atau 20 menit. Sebagai manusia biasa, dia tidak boleh menentang langit dan menanggung beban besar seperti yang dilakukan oleh Tuan Chi. Beliau yang menahan tekanan dari langit dan tetap teguh memegang kalimatnya, lalu mendapatkan serangan dari Sage Biru, serangan yang membuat lengannya terputus. Tubuhnya terlihat mulai menyebar di udara, namun dia tetap melindungi dunia kecil itu di dadanya. Setelah menunggu beberapa saat, Ping An mendengar suara Tuan Chi yang memintanya untuk bergerak beberapa langkah ke arah depan. Naik ke atas jembatan sudah ada Tuan Chi yang menunggu di sana. Berikut dengan area yang terlihat menjadi tak lagi mengerikan. Beliau berkata jika dirinya akan segera pergi. Sudah terlalu banyak orang di dunia yang tak ingin dia untuk tetap tinggal. Setelah meminta Ping An untuk pergi dan melangkah maju, tubuh Tuan Chi akhirnya menghilang sepenuhnya. Lao Qianbei, Chen Ping'an, Lao Qianbei. Ping An kembali dihadapkan dengan suasana mengerikan, mulai menaiki tangga sambil menahan tekanan kuat, memberinya luka luar dan dalam. Namun ketika ia berhasil melangkahkan kakinya keluar dari batasan, itu akan menjadi awal dari perjalanan Ping An yang sesungguhnya. Sekaligus perpisahan dengan sosok yang selama ini banyak memberikan bantuan kepadanya, Tuan Chi. Dia yang berhasil menjaga dunia kecilnya dari kehancuran. Small Town yang sebelumnya terpisah kini telah menyatu dengan dataran utama. Kota yang terisolasi tersebut telah jatuh, menjadikannya kota-kota pada umumnya. Setelah jatuh ke dataran utama, banyak para monster bergerak serentak menuju kota tersebut. Tapi dalam satu kali hantaman, palu Master Ruan menumbangkan mereka semuanya, sekaligus mendeklarasikan jika dirinya merupakan Saint baru yang akan menjaga kota tersebut. Dan bagi mereka yang melewati batasan akan dihabisi tanpa ampun. Setelah pohon leluhur tua tumbang, para monyet yang sebelumnya memperebutkannya kabur begitu saja. Begitulah manusia, dari dulu tetap sama, kata Pak Tua Yang. Bersama dengan itu beliau memanggil Hepo, menjelaskan kepadanya jika dia bisa menjadi sosok Dewi Sungai setelah mendekati jembatan di sana. Melakukan apa yang dijelaskan oleh Pak Tua Yang, Hepo mendekati jembatan melalui bawah air yang dipenuhi oleh energi keemasan yang membuat tubuh spiritualnya terluka. Namun setelah melewati itu semua, dia mengalami transformasi menjadi wanita cantik. Tugasnya adalah untuk membuat sungai dipenuhi dilimpahi air roh yang bermanfaat untuk menempa pedang. Ping An yang kembali ke tempat pandai besi untuk kembali bekerja bertanya kepada Ruan Xiu tentang beberapa kata yang tidak Ping An mengerti artinya. Setelah menuliskan kata di tanah, Ruan Xiu pun menjelaskan dengan seada-adanya karena dia juga jarang belajar. Saat itu tiba-tiba muncul seorang pria muda berpakaian putih-putih tak dikenal. Dia mengaku datang ke sana bersama dengan pejabat dari Kekaisaran Dali yang lagi ngobrol sama Master Ruan. Ruan Xiu mulai kesal dengan bocah muda tersebut karena sudah menilai tulisan tangannya yang lumayan jelek, mengejar-ngejar bocah tersebut dengan niat untuk memukulnya. Itulah yang wanita itu lakukan. Di arah lain, pejabat dari Kekaisaran sedang melobi Master Ruan karena pihak mereka akan melakukan pembangunan di sana.
Untuk perkembangan kota, Master Ruan sih oke-oke aja, asalkan pihak kekaisaran juga meminta izin kepada Pak Tua Yang. Jika tidak mendapatkan izin, maka Master Ruan akan membatalkan pengajuan tersebut. Di saat yang sama ada para kultivator dari luar kota yang songong yang sedang mendekat lewat jalur udara, membicarakan tentang sen baru, Master Ruan Xiong dengan peraturan barunya, di mana dalam 100 tahun ke depan bagi mereka yang melakukan pelanggaran akan langsung dihukum mati. Seorang nona di sana merasa sama sekali tidak ngeri dengan aturan tersebut. Toh kota Smalton masuk ke dalam wilayah kekaisaran Dali, menurutnya pasti Sang Sen tidak akan bisa bertindak semena-mena. Master Ruan yang mendengarnya geram bukan main. Berbeda dengan Ruan Qi yang kebanyakan kompromi, Ruan Xiong langsung mukul para kultivator yang ngocol di wilayahnya. Beberapa kantung uang yang sebelumnya terasa tidak ada nilainya kini jadi begitu istimewa. Kepada Ping An, Master Ruan menunjukkan peta gunung dan sungai yang berada di sekitar Smalton yang bisa jadi aset pribadi Ping An. Setelah menyatu dengan dataran utama, uang tembaga emas murni merupakan uang yang sangat berharga. Ping An yang telah mengumpulkan beberapa kantung uang tembaga, kekayaannya bisa dibilang sama dengan suatu negara. Karena tempat tersebut di masa depan akan ditempati oleh dua dewa gunung dan dewi sungai, tentunya Smalton akan menjadi wilayah yang makmur karena dipenuhi dengan energi spiritual. Jadi membeli gunung akan menjadi investasi yang bagus buat Chen Ping An. Gunung kecil harganya 1 koin, ukuran sedang 10 koin, sedangkan yang besar untuk sekarang Ping An masih belum mampu membelinya. Pas lagi santai, Master Ruan mendatangi Pak Tua Yang untuk menanyakan siapakah bocah nakal dari kekaisaran yang datang dengan pejabat sebelumnya. Belum sampai mengetahui namanya, tiba-tiba bocah yang lagi diomongin menampakkan dirinya. Bocah tersebut berkata jika dia datang cuma ingin mendapatkan izin dari Pak Tua Yang, lalu mengurus wilayah kecil yang terdapat di sana. Setelah pertemuan ini dia berjanji tidak akan ada urusan lagi dengan Master Ruan dan Pak Tua Yang. Mengetes kemampuan bocah tak kenal takut itu, Pak Tua Yang kemudian melepaskan serangan angin tornado, namun bocah tersebut bertahan tanpa terluka. Mengaktifkan kemampuannya, muncul jaring-jaring simulasi di atas dan permukaan tanah, menunjukkan jika bocah tersebut merupakan ahli strategi dari kekaisaran yang tidak biasa. Dia bisa menghancurkan bahkan melakukan serangan balik terhadap Pak Tua Yang. Ketika mereka berdua saling membenturkan serangan dari wapak masing-masing, Master Ruan ikut turun tangan. Ungkapnya dia juga mau gabung dalam perbaku hantaman tersebut. Sebelum tempat itu hancur, pertarungan pun mereka hentikan. Dan si bocah pergi setelah memanggil julukan lama Pak Tua Yang nampaknya cukup dia kenali. Beralih ke Ping An yang hari-hari lihat-lihat gunung. Kalau cocok, dia bakalan langsung tandai sebagai gunung yang akan dia beli. Ketika melihat-lihat gunung berukuran sedang, terdapat dua orang penjaga kekaisaran yang melihat Ping An, menganggapnya sebagai penyusup. Tanpa ragu mereka pun menyerangnya. Di tengah pengejaran, jembatan keabadian di dalam tubuh Ping An bereaksi. Merasakan sakit sesaat membuatnya tak bisa kabur dan memilih untuk melawan para penjaga tersebut. Namun sebelum itu terjadi, muncul pejabat Wu Ying yang menghentikannya karena dia mengenal Ping An yang sebelumnya sempat ia lihat di tempat Master Ruan. Kembali melanjutkan perjalanan, Ping An masih merasakan rasa sakit di dadanya. Jembatan keabadian yang rusak terus berdenyut, membuatnya kehilangan kesadaran dan jatuh dari tebing. Ketika tak sadarkan diri di suatu medan peperangan, Ping An bisa melihat sosok putih yang sangat berkilau. Sosok itu mengibas tangannya, membuat Ping An kembali tersadarkan. Jatuh dari ketinggian, Ping An menggunakan kekuatan fisik pada lengannya untuk meraih sisi gunung dan beralih ke tempat yang aman. Mengaliri energi yang terus berdenyut ke beberapa titik bagian tubuhnya, Ping An berhasil melakukan terobosan dalam tingkatan bela dirinya. Di pagi hari setelah kembali prima, Ping An membuka peta dan menandai gunung terakhir yang akan dibelinya. Seekor burung berak di salah satu peta gunung seakan-akan memberitahu Ping An untuk membeli yang satu itu. Gunung tersebut bernama Gunung Luopo, yang dulunya dikenal sebagai gunung terlarang di wilayah Kekaisaran Dali. Bukan cuman gunung, ada juga beberapa toko di kota yang dibeli oleh Ping An atas rekomendasi Master Ruan. Dengan demikian maka Ping An sudah bisa hidup enak, menikmati hasil kekayaannya sampai nanti dia punya anak. Sangat enak hidup kaya tuh, pikir Ping An. Tapi seenggaknya ganti outfit dulu nggak sih? Masa iya pakai pakaian compang-camping terus?
Bertemu dengan Pak Tua yang di sekitar jembatan, Ping An memberitahukan beberapa gunung yang ia beli, yang diantaranya adalah Gunung Luopo. Tentang bagaimana dia bisa membeli gunung tersebut juga dia jelaskan. Ping An memilihnya karena berak burung yang jatuh. Aneh sekali. Di luar hal itu, Pak Tua yang meminta Ping An untuk tetap waspada dengan bocah dengan tai lalat di dahinya dari Kekaisaran Dali. Dan dia harus menjaga segel giok dengan ukiran Jing yang diberikan oleh Tuan Chi kepada Ping An sebelumnya. Sore hari di rumah Ping An, salah satu murid Tuan Chi yang pergi menuju Akademi Shanya, Li Baoping, datang sambil menangis berkata jika Tuan Ma yang menjaga mereka sudah meninggal. Dan sebelum meninggal beliau meminta Baoping untuk mencari Ping An. Ketika berkemah di tengah perjalanan, Tuan Cui, seorang sarjana yang juga ikut dalam perjalanan, mengajak Tuan Ma berbicara empat mata. Pada awalnya Tuan Ma diminta untuk menjadi Master Akademi Shanya sebagai pengganti Chi Jingchun yang sudah tiada. Akan tetapi sekarang Tuan Cui malah menyarankan Tuan Ma untuk pindah ke akademi baru yang akan segera dibangun di kota. Itu jauh lebih baik menurutnya bila dibandingkan Tuan Ma harus mengikuti jejak Chi Jingchun. Di sisi lain, para murid merasakan adanya kejanggalan selama masa perjalanan mereka dengan kusir kereta. Mereka melarang Li Shuai, salah satu murid yang mau melihat Tuan Ma ketika berbicara dengan Tuan Cui. Atas penawaran yang diberikan, sambil menekuk tangan si sarjana, Tuan Ma tahu jika dia berniat untuk menghancurkan Akademi Shanya. Wajahnya yang baik tidak bisa menutupi niat jahatnya. Menganggap si wajah baik merupakan seorang pengkhianat, keduanya pun terlibat dalam suatu pertarungan. Pertarungan di antara para cendekiawan tersebut terjadi di atas tulisan sastra kayu. Dan tanpa diduga si sarjana ternyata cukup kuat dan bisa mengalahkan Tuan Ma tanpa mengalami kendala. Tuan Ma yakin terdapat dalang kuat sesungguhnya di balik kejadian tersebut. Para murid yang merasa curiga memukuli sang kusir, membuatnya tak sadarkan diri. Tapi mereka langsung disambut oleh para asasin yang tak membiarkan para murid pergi begitu saja. Di antara mereka, Li Baoping berhasil meloloskan diri dan melihat Tuan Ma yang dikalahkan oleh sarjana muda. Menerapkan sebuah trik pengalihan, Tuan Ma pun berhasil kabur membawa Li Baoping bersamanya. Karena para asasin masih melakukan pengejaran, Tuan Ma meminta Baoping melarikan diri kembali ke kota lalu mencari Chen Ping An. Sementara Tuan Ma sendiri akan mengalihkan musuh. Pengorbanan tersebut dia lakukan demi keberlangsungan Akademi Shanya di masa mendatang. Menunjukkan diri di hadapan musuh, Tuan Ma melakukan pembakaran jiwa untuk bisa berhadapan dengan musuhnya dalam keadaan terluka. Sementara itu Li Baoping yang melihat sudah ada beberapa anak ditangkap kembali bertemu dengan Li Shuai. Dan bocah pria tersebut juga mengalihkan para asasin yang mengejar agar Li Baoping bisa meloloskan dirinya. Setelah menceritakan semuanya, Pak Kusir datang ke sana, meminta Ping An untuk membawa segel giok Jing yang diberikan oleh Tuan Chi tengah malam di area pegunungan jika Ping An mau para sandera selamat. Rencana berantai musuh nampaknya bukan cuma menargetkan Akademi Shanya, tapi juga Chen Ping An. Setidaknya mereka bisa sedikit tenang karena para sandera masih aman. Sarjana Cui kembali ke kota melaporkan pekerjaannya kepada bocah bertai lalat yang ternyata merupakan dalang di balik insiden tersebut. Rencananya memang agak sedikit kacau karena Tuan Ma yang melakukan perlawanan sampai ia mengorbankan dirinya sendiri. Namun itu tidak jadi masalah. Bocah ini memiliki niatan untuk menghancurkan dua warisan yang ditinggalkan oleh Chi Jingchun. Yang pertama ialah Akademi Shanya dan literatur yang ia buat. Kedua, pewaris dari keinginan besar Chi Jingchun. Lalu sebenarnya siapakah identitas bocah tersebut? Sedikit dijelaskan, bocah ini bernama Cui Chiao, tapi tubuhnya sudah ditanami oleh setengah kesadaran sepuh dari Kekaisaran Dali bernama Xiu Hu. Dia dan Chi Jingchun dulunya berada di bawah ajaran Sen yang sama. Meskipun begitu, keduanya punya pemikiran yang berbanding terbalik. Dan Cui Chiao sudah menyimpang dari ajaran masternya untuk mendapatkan kekuatan. Terkait dengan Chen Ping An, meskipun dia terlihat seperti orang yang tidak terlalu penting, tapi bagi Cui Chiao dirinya yakin kalau Ping An merupakan pemilik peran terbesar di antara bidak catur yang dipersiapkan oleh Chi Jingchun. Dia adalah pewaris sejati yang dipilih dan membawa keinginan Tuan Chi. Tengah malam di lokasi yang sudah dijanjikan, Ping An dan Li Baoping datang untuk menyelamatkan para sandera dengan syarat di mana Ping An harus menyerahkan segel giok kepada Sarjana Cui yang datang bersama dengan para asasin. Setelah menyerahkan segel tersebut, maka selanjutnya Ping An bisa hidup sebagai orang kaya bahagia yang normal. Begitupun para sandera yang akan pulang dengan aman. Meskipun benda berharga itu merupakan pemberian Tuan Chi, Ping An tanpa ragu memberikan kepada pihak musuh untuk menyelamatkan para sandera yang ditahan. Setelah para sandera berada di sisi Ping An, si sarjana muda menyarankan kepada para murid Akademi Shanya untuk pindah akademi saja
Karena Akademi Xianya ada di Kekaisaran Sui yang bermusuhan dengan Kekaisaran Dali, maka menjadi murid Akademi Xianya mereka akan dicap sebagai pengkhianat. Bersama dengan itu, si sarjana mengeluarkan cermin perkiraan masa depan yang bisa menjebak hati seseorang, memperlihatkan kepada Ping An yang sudah jadi orang kaya tapi tetap cari ikan sebagai hobinya. Penglihatan yang aman dan damai itu hanya sesaat, karena tak lama kemudian segalanya berubah menjadi mimpi buruk tanpa akhir yang mencoba untuk mencuci pikiran Shen Ping An agar dia hidup sebagai orang biasa tanpa terlibat oleh langit. Karena jika dia terus terlibat oleh langit, dirinya akan terus menanggung penderitaan yang panjang. Meskipun semua itu sangat mengerikan, namun Shen Ping An yang hanya ingin ada dan memberi bantuan ketika orang-orang terdekatnya berada dalam kesulitan, menganggap jalan yang ia tempuh tidak pernah salah. Tak peduli sesulit apa jalan yang harus ia lewati di masa depan, dia tetap teguh pada keinginan hatinya. Shen Ping An tidak percaya pada takdir yang sering disebut oleh dunia ini. Ketika Roh Tuan Qi muncul dan menjelaskan jika tempat tersebut hanya ilusi dan menawarkan bantuan kepada Ping An menolaknya. Dia akan keluar dengan kekuatannya sendiri dari dunia ilusi yang membingungkan tersebut. Pusaka cermin musuh pun hancur. Ping An yang kembali sadar lanjut memberikan perlawanan kepada musuhnya. Pada situasi tersebut ada juga Ruan Xiu yang datang memberikan bantuan. Meskipun si sarjana berhasil kabur, tapi para sandera dan juga Ping An berhasil selamat dengan aman. Kejadian tersebut semakin meyakinkan Cui Chiao bahwa Ping An adalah pewaris sejati Qi Jingchun. Hidup yang dianalogikan sebagai permainan catur oleh para cendekiawan ini, Cui Chiao menganggap dirinya sudah menang dari Tuan Qi di dalam permainan catur tersebut. Sebab meskipun ia gagal menjadikan Ping An sebagai pewaris Tuan Qi, namun ia memanfaatkan hal tersebut, menghubungkan jalan dao miliknya dengan Ping An, agar di masa depan setelah Ping An sudah menjadi kuat dan mendapatkan banyak keberuntungan, Cui Chiao bisa merenggut semua keberuntungan Ping An untuk memperkuat dirinya sendiri. Roh Tuan Qi yang muncul di hadapan Cui Chiao beranggapan jika permainan catur bocah tua itu nggak bagus, lalu memperlihatkan Chen Ping An yang sedang menangkap ikan bersama dengan Li Baoping. Pada saat itu Li Baoping teringat dengan kata-kata yang sering diajarkan oleh Tuan Qi kepadanya, berbunyi, daripada memberi ikan kepada orang, lebih baik mengajarkan orang cara untuk memancing. Mendengar kalimat dari bocah tersebut, Cui Chiao kesal parah, sebab kata-kata tersebut menandakan jika Tuan Qi sebenarnya cuma memilih Li Baoping sebagai pewarisnya. Tuan Qi juga menyarankan Cui Chiao untuk memutuskan ikatan daunnya dengan Chen Ping An. Beliau kembali memperlihatkan saat-saat di mana dirinya memberikan Ping An sebuah tusuk rambut giok, yang ternyata tusuk rambut itu milik master mereka berdua. Artinya Tuan Qi sudah mewakili masternya untuk memilih Chen Ping An sebagai murid untuk menapaki jalan master mereka berdua. Kekuatan gelap keunguan melingkari tubuh Cui Chiao yang melemah dalam waktu cepat. Ini merupakan efek samping karena dia menghubungkan daunnya dengan Ping An yang sudah terhubung dengan jalan dao master mereka berdua. Karena Cui Chiao sudah lama meninggalkan ajaran masternya itu, dan sekarang jalan dao sang master kembali merayap di dalam tubuhnya, secara otomatis kultivasinya mengalami kemunduran besar. Chen Ping An bukanlah murid ataupun pewaris Qi Jingchun. Dia juga bukan bidak catur Cui Chiao. Namun dia adalah sosok yang menggunakan papan catur untuk menggapai ketinggiannya yang tak pernah terbayangkan. Itulah yang diyakini oleh Tuan Qi Jingchun. Dan Qi Jingchun berjanji jika Cui Chiao kembali membuat masalah secara diam-diam lagi, dia akan membuat Cui Chiao sepenuhnya menjadi manusia fana. Malam sebelum keberangkatan, Chen Ping An mengantar Baoping ke Akademi Xianya. Pas tidur-tiduran di luar, Ping An tiba-tiba terkirim ke jembatan langit bersama dengan peri putih yang datang menjelaskan jika tempat yang dipenuhi banyak senjata tergeletak tersebut dulunya merupakan medan peperangan. Setelah menunggu 8.000 tahun lamanya untuk saat ini, meskipun kultivasi Ping An lebih rendah daripada master si peri sebelumnya, itu tak jadi masalah. Dia akan menjadikan Chen Ping An sebagai master kedua sekaligus master terakhirnya. Peri pedang tersebut merupakan perwujudan dari sebuah pedang tua yang terdapat di jembatan penghubung yang selama ini menjaga kota dari bencana banjir bandang. Karena butuh waktu bagi kakak peri untuk bisa membantu Chen Ping An di dunia luar, sementara waktu dia akan memberikan giok emas yang bisa digunakan untuk menyimpan barang. Untuk bisa mengaktifkan benda tersebut, Ping An diharuskan untuk melewati ranah awal dulu. Dia juga diberikan 3 pedang ki kecil yang ditanam di dalam tubuhnya sebagai perlindungan di awal. Melakukan sumpah kontrak,
Telapak tangan mereka saling bersentuhan dan Ping An mengucapkan sumpah mengikuti kakak peri yang sejatinya merupakan sebuah pedang tua ajaib. Duan jiao, gao hai无一剑，可搬山来天，现来。 Keesokan harinya setelah berpamitan dengan Ruan Xiu, Chen Ping An bersama Li Baoping berangkat menuju Akademi Xianya. Ini merupakan kali pertama Ping An berpergian ke dunia luar. Rou Tuanqi yang sedang memantau memakaikan tusuk rambut giok yang tidak pernah dipakai oleh Ping An sebelumnya dan meletakkan sebuah pedang kayu di keranjangnya. Scene ini menutup season pertama dari serial Sword of Coming. Wow, terima kasih teman-teman karena kalian sudah menonton sampai menit terakhir. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye.